Ibu udah mengatakan silakan dipanjangkan dan dilebarkan. Saya nggak tahu yang dipanjangkan apanya, yang dilebarkan apanya. Ada beberapa hal yang penting yang mungkin ya kita menikmati suasana panas. Bagi yang kepanasan, ini bongkan, ini doa saya nanti akan dikabulkan oleh Allah nih bener nih. Yang ngobrol di belakang nggak jelas, kamu punya mama baru nanti. Jadi kalau nanti terbukti di absen nanti. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar manusia agung yang bisa menjadi sebab selamatnya kita di dunia dan akhirat. Ya, apalagi umatnya yang mau mentauladani akhlak beliau. Ya, tapi saya hanya ingin cerita sedikit beberapa hal yang penting. Yang pertama, kisah dari seorang Abu Lahab. Ada yang tahu Abu Lahab siapa? 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 Paman jauh, bukan paman langsung, paman jauh. Beliau dari Bani Makhzum. Kalau dari Nabi kita dari Bani Hashim. Bani Hashim dengan Bani Makhzum dari dulu saingan terus. Saudara, saingan. Memang saudara itu saingan dari dulu. Kita dengan Malaysia saingan terus. Kenapa? Karena saudara satu rumpun. Wajar. Kita dengan Australia mau saingan, rebutan Pulau Pasir. Pulau Pasir kan kecil ya, tapi rebutan. Kenapa? Ya karena tetangga. Biasa. Ya, Abu Lahab itu pernah paman Nabi, tetapi jauh, bukan paman langsung. Kalau paman langsung Abu Jahal. Ya, bener ya, paman langsung ya. Abu Lahab paman langsung. Yang paman jauh Abu Jahal. Paman langsung beliau Abu Lahab itu ya, konon diceritakan setelah meninggalnya Abu Lahab. Ini Abu Lahab tokoh kafir, tidak percaya pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggal, konon pamannya paman Nabi yang bernama Abbas, Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kata pamannya, bro, bagaimana kabarmu di sana? Baik. Kata siapa baik? Saya tiap hari disiksa di neraka, kecuali setiap hari Senin aku diringankan siksanya, karena aku pernah berbahagia, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Annal adzaba yukhaffifu anni kulla yaumid itsnain. Setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah karena aku berbahagia dengan kelahiran Nabi. Sekarang pertanyaannya, orang kafir saja yang berbahagia menyambut kelahiran Nabi mendapatkan keringanan siksa. Bagaimana dengan kita? Kira-kira bagaimana dengan kita? Kita yang umatnya yang berbahagia dengan kelahiran Nabi, kira-kira akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan apa? Apa? Syafaat tenaon. Pertolongan, syafaat, pertolongan, bantuan besar. Ya, kita ambilkan syafaatnya, pasti akan mendapatkan syafaatnya. Pasti. Catat, pasti. Pasti itu tidak bisa diragukan, tidak bisa didebat. Akan terjadi. Konon nih, ada satu kisah juga. Ada seorang yang ahli membaca sholawat dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu tetangganya bilang, "Ang, ente kan ahli sholawat, kok masuk neraka?" Anda ahli sholawat, ahli baca sholawatan, grup hadro SMP. Ya, kok masuk neraka?
Jawabannya tadi orang yang masuk neraka yang ahli sholat itu bilang begini, saya betul dimasukkan ke dalam neraka, tetapi saya justru ingin ditunjukkan oleh Allah betapa hebatnya sholawat. Aku dimasukkan ke dalam neraka, tetapi badanku tidak mempan terbakar oleh api neraka. Kenapa? Karena sholawat. Karena sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali gimana? 10 Allah akan membalasnya dengan 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, Allah akan membalasnya dengan 1000 kebaikan. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, haramallahu jasadahu ala niran, Allah akan mengharamkan jasadnya dari amukan api neraka. Hebat nggak? Subhanallah. Itu yang harus kita laksanakan mulai hari ini. Coba jadwalkan kita membaca sholawat 1000 kali sehari. Yang pendek saja, jangan yang panjang-panjang. Jangan pakai sholawat nariyah. Kalau sholawat nariyah 1000 kali mulai jam 9 malam, kamu akan selesai jam 1. Kalau panasin cepat, karena punya ilmu saifi angin. Baca sholawatnya cepat sehingga enggak kedengaran. Ya, 1000 kali kita programkan. Pulang dari sini mari kita programkan bersama-sama supaya jasad kita tidak dimakan, tidak terbakar oleh api neraka. Itu aja. Jadi nanti hilang rasa takut kita pada neraka, hilang. Rasa takut yang berlebihannya akan hilang. Karena kita sudah punya keyakinan kelak di akhirat akan diselamatkan oleh Allah berkat sholawat yang kita baca. Yang paling gampang saja, sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Ini terutama orang yang sering kesusahan uang, biasanya pengamal sholawat Jibril. PNS yang banyak hutang. Termasuk saya, Pak. Jangan khawatir, kita bestie dalam bab uang. Ya, sholawat Jibril bisa dibuktikan. Nih yang wajahnya lagi susah. Enggak susah. Oh enggak, kira lagi susah. Nanti pulang-pulang kalau susah, ambil air wudhu, duduk, baca sholawat 1000 kali. Setelah selesai bilang begini, ya Allah, katanya kalau baca sholawat itu akan dimudahkan semua masalah saya. Hari ini kantongku, bukan kontongku. Kantongku kosong, tidak ada isinya. Tuhanku segera isi kantong saya ini, biar orang bisa beli kuota jang mabar. Nih perempuan ternyata juga hobi mabar semua. Saya cek tuh, ya Allah ya Karim. Jam 10 saya cek online, kemudian saya buka lagi si Arifah online jam 11. Temennya yang satu ini siapa? Si Desti, mana Desti? Online juga. Saya sebutkan satu-satu terpaksa. Bapaknya juga online ya. Kalau saya masih sedang mengerjakan tugas online-nya itu. Ya. Baca itu. Sholawatnya itu kamu ngomong, kamu curhat. Kamu diputus pacarmu, baca doa sholawat 1000 kali. Kemudian kamu bilang, ya Allah, pacarku yang jelek itu mutus saya. Udah jelek mutus lagi. Ya. Bantu saya Tuhanku. Ya, kamu bantu. Lalu besok paginya pacarmu dapat lagi. Loh, yang dapat lagi pacarmu bukan kamu. Kenapa? Karena salah doa. Itu doamu salah. Ya. Kita akan diselesaikan. Berlatihlah untuk curhat pada Allah dengan sholawat. Dijamin. Saya mau cerita banyak, nggak enak. Sebab nanti hubungannya dengan keunggulan-keunggulan. Jadi mesti nggak usah cerita. Itu anak sekalian. Mulai hari ini ayo kita coba pulang ke rumah punya kebiasaan membaca sholawat Nabi minimal berapa? 1000 kali. Busri khusus 100, tapi sholawat Maria 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya cukup itu. Sallallahu alaihi wasallamnya terakhir saja. Yang dibaca sallallahu ala Muhammad saja 1000 kali. Coba beli tasbih. Kamu HP punya bagus, tasbih nggak punya. Cari tasbih kayu. Kalau nggak cetekan belantik sapi. Tuh, cetek itu yang jumlahnya 999 tuh. Itu digital. Kalau nggak cari tasbih. Tasbih yang dari kayu. Jangan yang dari plastik. Cari tasbih dari kayu yang jumlahnya 100. Biasakan pegang tasbih itu untuk sholawat. Nanti di akhirat tasbih ini akan tumbuh menjadi pohon-pohon, menjadi saksi kamu. Asal kayu. Jangan dari batu, jangan dari tulang unta, jangan. Nggak akan tumbuh. Kalau kayu akan tumbuh. Ya, cari tasbih yang 1000. Ya cari yang bagus, kauka 15 real. Waktu beli sih. Kali 4.000. Ya. Jangan cari yang murah, tasbih murah, HP bagus, casingnya bagus. Mau ganti casing aja harus ke gudang yang di dekat CSB itu. Seperti ini. Casingnya hanya 15.000. Beli chat time-nya 32.000. Mahalan chat time-nya. Anak sekalian, Dewan Guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia. Oke, itu yang pertama. Oleh-oleh kita yang pertama adalah baca sholawat. Itu yang pertama. Saya nggak lama lagi, paling 2 jam lagi. Kalau kuat. Nggak kuat turun. Yang kedua, ini penting. Nabi kita, Nabi Muhammad bergelar ummi. Apa? Artinya? Betul, ummi ibu. Tapi kalau ummiyu bukan. Lugu artinya. Apa? Lugu. Kanjeng Nabi kita itu lugu. Lugu itu kayak orang sedikit bego. Maaf ya, bukan kanjeng Nabi bego, bukan. Kayak orang sedikit bego. Banget polosnya. Polos, jadi kayak orang bego, karena orang polos. Suatu hari ketika Nabi kita bertemu dengan Jibril. Siapa Jibril? Jibril itu malaikat di Gua Hiro. Hari pertama beliau berjumpa dengan Jibril. Jibril nggak pakai basa-basi, langsung bilang, ya Muhammad, iqra. Nabi Muhammad bingung, nggak kenalan dulu, langsung ujuk-ujuk iqra. Langsung beliau bilang, apa yang disampaikan? Ma ana biqari'in. Gua kagak bisa baca. Ya Muhammad, iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Terakhir, ya Muhammad, iqra. Kemudian ditunjukkan oleh beliau, malaikat Jibril langsung mendekapnya dengan keras, sehingga Nabi Muhammad mampu membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai apa bunyinya? Ya, sok. Ayo. Oke, saya kasih uang. Insyaallah kalau hafal. Tapi uangnya minta dulu ke Bu Eva. Hafal? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup segitu, ulang tambahan nggak boleh. Nabi nerimanya 5 ayat, kamu nambahin. Setelah membaca itu beliau langsung lari kabur dari Gua Hiro. Lari. Nyampe rumah beliau panggil istrinya, ya Khadijah, zammiluni. Zamilun. Ini mungkin nanti akan dibahas Pak Nasihin. Kenapa Zamiluni bukan Zamilni, bukan Zamil? Pan itu kan perempuan. Zamiluni, selimuti aku. Selimuti aku takut. Tadi barusan bertemu dengan malaikat Israel. Bayangannya malaikat Israel pencabut nyawa. Karena Nabi Muhammad nggak tahu
Saking lugunya nggak tahu itu Jibril, bayangannya malaikat Israel. Lalu istri beliau bertanya, "Aa?" Ya kalau di sini masa di sini Abah, ya nggak boleh ngecek. Aa. Akang. Anjun. Kenapa Akang takut dengan makhluk tadi? Dia menakut-nakutiku. Dah gini aja, nanti kalau datang lagi beritahu aku. Ini Siti Khadijah, memang beliau itu luar biasa karena beliau itu adalah keponakan dari Suraqah bin Naufal, ahli kitab, ngerti sejarah, ilmuwati, tahu sejarah, banyak ilmu, sehingga tahu bagaimana mensikapi Nabi. Dan ini konon yang paling tahu pertama kali Nabi Muhammad itu Nabi bukan Nabi Muhammad, justru Siti Khadijah. Setelah itu nggak lama Jibril datang ke rumah, nyusul. Itu datang. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Menyibakkan roknya, memperlihatkan pahanya. Maaf. Kok begitu? Ya nanti saya ceritakan. Menyibakkan roknya, pahanya diperlihatkan. Lalu Siti Khadijah bertanya, masih adakah beliau? Enggak, dia kabur. Tutup kembali pahanya. Dia datang lagi enggak? Ya datang. Ya zauji, wahai suamiku, absyir, berbahagialah. Itu adalah Jibril yang mengangkat engkau menjadi nabi. Karena Siti Khadijah sudah tahu tanda-tandanya sejak beliau mau melamar Nabi. Sudah tahu ini orang istimewa nih, calon Nabi. Seperti itu. Jadi gara-gara lugu akhirnya Siti Khadijah pamer aurat kan. Nah, kenapa begitu? Siti Khadijah menjelaskan kalau beliau Jibril pasti akan takut melihat aurat. Makanya saya tunjukkan aurat saya untuk membuktikan dia itu malaikat bukan, namus bukan, Jibril bukan. Ternyata dia lari, berarti dia benar-benar Jibril. Ketika ditutup dia kembali lagi. Seperti itu. Itu saking lugunya Kanjeng Nabi, nggak tahu itu Jibril. Dan memang tidak diberitahu oleh Allah itu Jibril datang, nggak tahu. Ya, itu makanya ada sholawat yang bersifat menunjukkan keummian beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu Anda sekalian. Nah, begini, penekanan kami begini. Nabi yang ummi, yang tidak bisa apa-apa, yang kelihatannya lugu sekali, bisa menjadi pendidik dari 124.000 sahabat Nabi menjadi manusia-manusia luar biasa. Apa kira-kira semangatnya yang ditularkan beliau? Semangat Iqra, semangat membaca, semangat membaca. Ini yang hilang dari kita hari ini. Kalian memang rajin membaca, tapi rajin membaca status orang di WA. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah sampai hari ini tidak pernah membaca status WA-nya orang. Jadi Bu Aisyah posting WA diangkat menjadi lulugu suaminya, saya nggak tahu. Kok Bapak tahu? Katanya dapat info seperti itu. Saya hari ini sampai nggak tahu, dan saya sempat tercoba oleh Allah gara-gara nggak pernah buka status orang. Anak saya mainan HP saya, kemudian ada gambar luar biasa masuk ke status saya, Bu Dede yang mengingatkan saya. Pak Ustadz bener ini, ya Allah saya nggak pernah buka-buka status saya. Waktu itu karena katanya sekalinya kena bajak HP saya, kena bajak, statusnya ada gambar aduhai. Apaan tuh? Tahu dia biasa ngelihat tuh kalau ada apa-apaan tuh. Saya yakin biasa ngelihat tuh, saling tunjuk. Belum sunat sudah apaan tuh? Ya, begini. Ini untuk anak-anak terutama. Nabi yang ummi ini mampu menjadi seorang yang jenius karena semangat belajar Iqra-nya itu, semangat Iqra-nya itu. Ini harus kita kembalikan biar kalian benar-benar mewujudkan apa yang menjadi harapan negara kita. Seperti kalian janji satu upacara, kami siap menjadi generasi emas. Emas kalau nggak pernah mau belajar, yang akan terjadi itu kaleng-kaleng, bukan emas.
Nggak akan mungkin. Ya. Jadi nanti jin dan setan akan bilang pret ketika kamu janji. Kami siap menjadi generasi emas. Pret jawabannya. Kapan generasi emas? Nggak akan terwujud kecuali kita mau belajar. Ini yang hilang. Anak sekalian, belajar itu adalah jihad kita sekarang. Jihad. Tahu jihad? Perang. Nah, bahasa kasarnya perang. Perang di jalan Allah. Siapa yang mati saat menuntut ilmu, syahid, masuk surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Man, siapa kharaja, keluar li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, sedang berjihad, hatta yarji', sehingga dia pulang kembali. Begini, siapa namamu? Palestina? Hah? Tegar. Tegar. Kecil-kecil kok namanya Tegar. Kalau kelas 9A ya? 9 apa 9G? B, yang gede, Tegar. Itu pantas masih kecil pun. Tiger. Tegar. Baik. Tiger. Tegar berangkat dari rumah mau ke sekolah, niatnya mencari ilmu. Di tengah jalan ketabrak meong. Paeh. Yang paeh sahana. Mestinya ini mah takdir Allah menakdirkan lain, dia yang mati. Sekumpulan meong garong, kamu ketabrak, kamu mati, maka Tegar syahidul akhirah, syahid akhirat, dia mati langsung masuk surga, berjumpa dengan bidadari katanya, tapi bidadarinya akan lari, yang didetai masih kecil begitu. Tahayul. Itu sendalmu. Ini yang membuat menghalang-halangi masuk surga itu. Simpen di belakang. Jangan di situ, itu tempat sholat. Tahayul. Pengen masuk surga ente? Nah, seperti tadi jalannya. Besok jalan, nabrak kucing, mati. Insya Allah masuk surga. Dijamin masuk surga. Insya Allah. Asal niatnya nggak mati. Kalau niatnya mati ya bunuh diri. Itu namanya. Itu. Ya. Derajat orang menuntut ilmu luar biasa. Kelak di akhirat derajatnya jauh melebihi orang-orang yang punya amal soleh lainnya. Ada seorang pejuang datang, ditunjukkan ini orang yang paling tinggi, enggak, kata Allah, bukan. Ada orang yang biasa sedekah, bukan. Ada orang yang biasa qiyamul lail, sholat malam, bukan. Ternyata yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang berilmu. Ya, Tuhan menghargai kita luar biasa. Umat Islam itu mestinya luar biasa, jadi semua. Tapi nyatanya sekarang sedang parah-parahnya, ya. Nggak mau belajar, nggak mau. Ya, sekolah kita ada program literasi, nggak laku. Yang laku terasina, liternya ente. Ya, ada pojok membaca, pojoknya yang rame, membacanya ente. Ada perpustakaan rame penjaganya. Ada 4-5 orang menjaga di sana, tapi yang datang saya. Saya protes nih. Saya terus terang saja mengkel. Berbondong-bondong datang ke sana, mau ambil apa? Buku pelajaran, diambil, nyampe sini dilempar-lempar, nggak pernah dibuka, kembalikan deh, kamu kuli panggul. Ini sekolah itu sebenarnya gampang dilihat kualitasnya. Jika saya udah nyampe depan ya, mundur lagi, bahaya. Jika sekolah itu ya kita lihat dari tiga sisi. Kalau sekolah itu ada kantin, ada perpus, ada musola. Yang paling ramai mana? Ini mencerminkan gambaran sekolah kita. Kantin. Yang lebih kantin. Berarti kalian adalah Abdul Butun, hambanya perut, hambanya perut. Hidup manusia akan dipengaruhi oleh bagian kepala, dada, perut, dan satunya. Saya nggak menyebutkan satunya, belum cukup umur. Ya, kepala, dada, perut, dan satunya. Langsung jawab dah si babe. Ya, jika hidup kita dipengaruhi oleh kepala kita,
maka apapun yang kita lakukan pasti akan difikirkan dulu. Semua serba rasional. Kalau nggak rasional nggak percaya. Yang kedua dipengaruhi oleh hati. Nah, ini lain. Ini orang yang memiliki kecerdasan spiritual nih, spiritual dan emosional. Hidupnya akan dipengaruhi oleh dada, hati. Ya. Kemudian ada lagi manusia yang hidupnya dipengaruhi oleh unsur perut. Dia pergi untuk makan, mencari sesuatu untuk makan, pulang juga untuk makan. Tidak jauh dari itu. Acungan tangan yang begitu. Banyak. Yang terakhir itu yang bagian bawah, itu lain cerita. Itu hidupnya karena itu. Apapun karena itu. Dia mencari uang juga karena itu. Untuk itu. Ya, itu. Jadi mari kita jadikan janji kalian menjadi generasi emas dengan cara belajar. Susah ngomongnya saya. Nah, kalau udah belajar itu nggak ada peminatnya masalahnya. Ya, itu mudah-mudahan Rasulullah akan bangga dengan kita jika kita menjadi generasi yang mau belajar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya yakin kalian udah capek. Saya juga nggak mau panjang dan lebar. Kalau sudah panjang dan lebar, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberikan syafaatnya hari ini melalui perantara Nabi Muhammad SAW dan pulang membawa berkat. Amin. Pulang membawa berkat. Ini yang nggak ada zaman Rasul. Bid'ah. Muludan sambil bawa berkat, bid'ah. Tapi bid'ah yang baik karena sedekah. Itu aja. Mari kita akhiri bersama-sama membaca doa. Ya. Semoga sekali lagi pertemuan kita membawa keberkahan buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saja. Sebab kalau saya baca aminnya nggak jelas. Maka ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil khairi wa la taj'alna min ahli syarri min ahli syarri wad dhair. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa selanjutnya, ikuti semua yang benar untuk melawan kemalasan dan tradisi palak memalak. Kita lawan dengan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa wa qalbi la yahsha wa du'ain la yusma. Allahumma a'tini bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.